Shalom jemaat Tuhan dan Bread Life listener. Kita sering mendengar anak-anak menyanyikan lagu King Kong badannya besar tapi kakinya kecil. Itu adalah sebuah kalimat dengan gaya bahasa paradoks, yaitu pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Demikian juga kalau kita perhatikan kata-kata Yesus, sepertinya banyak bersifat paradoks, antara lain dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 4 merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan murid-murid di dalam Matius 18 ayat 1. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Jelas bahwa penilaian Yesus tentang besar tidaknya seorang hambanya berbeda sekali dengan penilaian manusia pada umumnya. Lewat Matius 18 ayat 1 sampai 5 ini, Tuhan mau kita mencontoh dari kehidupan seorang anak kecil yang tidak pernah merasa takut karena ia yakin Bapaknya senantiasa menjaga dan memberinya perlindungan, yang tidak pernah khawatir terhadap apapun karena ia tahu Bapaknya pasti akan menyediakan segala sesuatu yang ia butuhkan, yang selalu percaya penuh kepada Bapaknya di segala situasi. Sikap seperti anak kecil inilah yang seharusnya menjadi iman yang dimiliki setiap kita. Menjadi anak kecil adalah standar yang Yesus pakai sebagai ukuran seseorang dapat masuk dan menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Pertama, bertobat dan menjadi seperti anak kecil, yaitu perubahan yang dituntut oleh Yesus, berbalik sama sekali dari segala sesuatu yang berdosa dan berpaling kepada Allah serta melakukan perbuatan yang benar, sehingga kita memiliki hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kekudusan seperti kekudusan seorang anak kecil yang belum terpengaruh oleh keinginan daging, kepuasan mata, dan keangkuhan hidup. Kedua, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Merendahkan diri bukanlah berarti kita harus menjadi seorang yang minder, orang yang merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan mau kita merendahkan diri seperti anak kecil dalam kerendahan hatinya, tidak mendahulukan ego, bersedia melayani tanpa ambisi, tidak mencari pujian maupun kekuasaan, dan cinta damai. Penekanan Yesus bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil tentu tidak berarti bahwa kita harus bersikap kekanak-kanakan. Memang seringkali anak-anak dipandang sebagai sekadar beban dan sering diabaikan. Namun Yesus menganggap mereka sebagai yang utama. Tuhan menjadikan anak kecil sebagai contoh karena anak kecil memiliki karakter atau sifat yang belum tercemar atau terpengaruh dunia. Antara lain, anak-anak kecil mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perintah Bapaknya untuk mengasihi Bapak dan sesama. Anak-anak kecil kelihatannya mudah belajar, tersenyum tanpa dipaksa, mengampuni dan melupakan dengan mudah, dan menaruh kepercayaan tanpa syarat. Seorang anak kecil biasanya memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada orang tuanya. Ia menyandarkan segala harapan pada Bapaknya, menjalani hidup tanpa beban. Anak kecil rindu selalu dekat dengan Bapaknya. Anak kecil mudah dibentuk. Dengan sangat mudah ia akan meniru dan mencontoh orang tuanya. Dia akan taat dan patuh apapun yang diperintahkan Bapaknya, tanpa berbantah atau bersungut-sungut. Karena itu, milikilah sifat anak-anak, supaya kita jangan berlomba-lomba untuk dianggap terbesar atau terhebat oleh manusia, tetapi dianggap kecil atau tidak berarti oleh Tuhan. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan memberkati. Amin.